target untuk yang produksi darah, bukan stok ya. Produksi darahnya kita mempunyai target itu 7.000 sampai 7.500 kantong darah. Jadi darah itu tidak berbayar dan tidak boleh diperjualbelikan ya Pak ya? Biaya pengganti pengelolaan darah. Kita masih pakai perda yang sampai saat ini jumlahnya dalam rupiah 410.000. Orang Sasak itu lebih berani ngorok daripada jarum. Syarat pertama orang yang ingin berdonor itu adalah dia harus berani dulu. Harus berani dulu. Itu syarat pertama. Yang kedua, dia harus sadar dia fit dan harus jujur. Selamat datang di Meja Pingpong, open gagasan, open wawasan. Wen, pernah nggak sih kalau kita lagi buka-buka, kita punya medsos, itu pasti ada aja yang bikin story atau mereka nge-broadcast lagi butuh golongan darah ini. Iya, butuh darah ini karena ada kerabatnya yang lagi sakit gitu. Sebenarnya gimana sih itu? Sekarang sih, bahkan saya juga dulu sempat bikin grup donor darah gitu ya, dan memang sangat penting sih untuk relasi bagaimana kemudian masyarakat kita bisa paham bagaimana alur mendapatkan darah gitu. Mendapatkan darah itu seperti apa? Saya pikir itu cuma kita ke rumah sakit pasti ada darahnya gitu. Ternyata ya betul. Seharusnya darah di rumah sakit nggak seperti itu ya. Seperti itu. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi di meja pingpong kali ini, telah hadir narasumber kita dari UPT, UPTD, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah di Kes Kabupaten Lombok Tengah. Ya. Mungkin kita langsung minta saja bapak-bapaknya memperkenalkan diri. Jadi sudah bersama kita Mizul, saya taunya Mizul nih. Jadi Mizul mungkin bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum, selamat datang di podcast Meja Pingpong. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena memang disuruh perkenalan, kami memperkenalkan diri dulu. Kami dari UPTD, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah. Memang agak ribet disebut, tapi nanti saya jelaskan strukturnya. Saya dan Pak Nafarin, saya sendiri Zulhan. Pak UPT-nya apa ya? Bersama Pak Nafarin merupakan pelayan di sana di UPTD Labkes dan UTD. Jadi kayaknya udah pindah ya Pak ya? Kemarin saya mau donor tuh, tapi katanya gedungnya udah pindah sekarang di dekat PU Lama atau apa gitu? Kalau saya boleh jelaskan strukturnya dulu. Boleh. Memang tadi di Mas Wendy agak jelimet nyebutnya tadi. Iya. Panjang soalnya Pak ya. Pertama mungkin kami menyampaikan terima kasih telah memberikan ruang kepada kami untuk mempromosikan di dalam podcast Meja Pingpong dengan tema bagaimana dan kenapa harus berdonor darah. Iya. Kami jelaskan strukturnya dulu. Yang mana UTD, yang mana UPTD. Oh iya. UTD atau unit transfusi darah. Itu bagian atau di bawah dari unit pelaksana teknis daerah atau UPTD yang namanya secara struktur organisasi perangkat daerah yaitu UPTD Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah. Memang betul dulu gedungnya berada di depan rumah sakit umum daerah Praia yang karena memang kita satu UPT maka gedungnya sudah dipindahkan sekarang. Gedungnya berada di ex kantor dinas kesehatan. Artinya pelayanan donor darah sekarang sudah pindah. Sudah pindah. Di sana. Sedikit juga kami jelaskan karena memang gedungnya baru yang di laboratorium kesehatan maka digabung di sana untuk UTD-nya sendiri. Dalam kesempatan lain mungkin besok kita bisa podcast untuk pelayanan yang ada di laboratorium kesehatannya. Karena di sini ada 2 unit. Jadi untuk keluarga ada labkesnya, ada unit bank darahnya. Transfusi darah. Saya langsung bilangnya bank darah. Itu yang ada di satu UPT. Jadi pasien yang membutuhkan darah nanti keluarganya langsung ke UTD yang baru. Termasuk juga yang mau donor darah. Yang mau donor Mau donor darah langsung ke sana gitu kan? Ya, betul. Kita melakukan pelayanan donor darah 24 jam, Pak.
24 jam kita sistem tiket di sana. Oke. Terima langsung. Kebutuhan darah kita itu seperti apa sih Pak? Baik. Per bulannya dari Untuk berdasarkan catatan selama ini. kebutuhan darah, oke. Iya. Kalau kebutuhan darah, kita berbicara tentang kebutuhan darah, kita memang ada stok di sana, stok darah. Nah, selama ini terkait dengan stok darah yang sifatnya dinamis, tidak tetap dan dalam skala besar jumlahnya. Kalau berbicara mengenai stok darah, kita juga berbicara mengenai produksi darah. Produksi. Iya. Khusus untuk yang ada di UPTD, Labkes dan UTD, kita mempunyai target tahunan. Ada targetnya? Ada targetnya. Oh, Kita oke. punya target untuk yang produksi darah, bukan Iya. stok ya. Produksi. Produksi darahnya kita mempunyai target itu 7.000 sampai 7.500 kantong darah. Kantong darah. Untuk tahun. Satu orang satu kantong. Ya, satu. Maksudnya dalam satu proses satu orang hanya bisa menghasilkan satu kantong satu gitu. kantong. Idealnya begitu, satu kantong. Idealnya Oke. begitu ya. Dalam target yang 7.000 sampai 7.500 kita pecah lagi per bulan target kita. Misalnya dibagi saja 12, ketemu hasil sekitar 625 kantong darah Oke. untuk produksi kita. Nah, untuk yang dievaluasi kita sampai dengan akhir Januari ini, insya Allah untuk kebutuhan produksinya sudah mencapai target bulanan. Alhamdulillah. Tapi ada kendala, biasanya kan Gitu. musiman yang produksi kita agak terhambat panaparannya di bulan puasa. Karena Agak-agak sungkan ya. ada, Mungkin agak-agak hukum agama dibawa-bawa nih gitu. Apakah donor darah itu membatalkan puasa apa enggak kayak gitu ya? Itu secara kondisi juga, Bu. Oh, Orang oke. yang sedang puasa tidak memungkinkan untuk untuk berdonor. donor darah, Oh, gitu. kecuali di malam hari waktu kita berpuasa. Tapi memang pengalaman tahun-tahun sebelumnya untuk waktu bulan puasa itu jarang ada ya, sedikit Iya. lah, sedikit jumlahnya. Karena konteksnya kan udah beda Ya, tuh Pak. makanya kita push untuk sekarang mobile unitnya kita produksi lebih banyak untuk menutup di akhir Menutup tahun. targetnya yang bulan puasa. Tercapailah besok di akhir tahun kita produksinya sampai 7.500 kantong darah. Oke. Itu terkait dengan stok dan target produksi darahnya, Pak. Terakhir saya donor di bulan Desember itu ya Wen ya, itu pas lagi proses donor, petugasnya yang bantu di sana bilang, Ibu dengan satu kantong darah yang Ibu lakukan saat ini itu bisa menyelamatkan 3 orang katanya. Loh, kok bisa? Jadi katanya darah kita bisa dijadikan gimana sih Pak? Coba Bisa dijelasin. dicampur-campur gitu. Bukan dicampur, dibuat bisa misalnya Di ada blend. kebutuhan plasma, ada kebutuhan apa gitu ya. Kalau saya Jadi bisa di dibantu blend gitu. itu cuma kopi. Iya, sama dia karena emang dia barista dia. Gimana itu? Itu penjelasannya? kalau misalnya kayak, saya jawab ini nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi kalau bedanya kalau beliau magisternya kan memang hukum, jadi jawabannya beruntun, Oh, tertib iya. gitu. Oke. Kalau yang seperti itu sebenarnya bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang. Oke. Satu kali pengambilan itu. Kalau ibu yang ditolong itu ibu hamil, otomatis ibu menolong ibu dan bayinya. Oke. Nah, kalau waktu itu ibu diambil dengan kantong triple istilahnya itu nanti 1 kali pengambilan bisa dipecah menjadi 3. Menjadi 3 tuh, satu darah kita tuh satu kantong jadi 3 kebutuhan. 3 ya, itu Itu baru. apa aja tuh Pak? Enggak, itu baru kita bicara whole blood itu. Jadi ya kan kalau sistemnya kita ini masih konvensional istilahnya Pak. Iya, iya. Kalau konvensional itu kan metode ngambil darah sekali diambil tuh seluruh komponen darah terambil. Oke. Nah itu yang 1 kali pengambilan bisa jadi 3 kantong itu tadi masih kita bicara whole blood seluruh komponen darah. Nah nanti di sana bisa lagi dipecah tuh. Pecah lagi. Oh, Misalnya diambil sel darah merahnya aja Sel darah dan merahnya. diambil trombositnya. Oke. Sehingga yang dari ibu diambil tadi itu bisa menolong 2 jenis kebutuhan. Oh, Itu gitu. jadi sangat besar pertolongan yang dilakukan oleh seorang pendonor darah tanpa dia sadari mungkin. Iya. Jadi dulu tuh saya lama banget loh berani untuk mendonorkan darah. Karena takut sama jarum suntik gitu. Saya pikir dulu tuh ini bakalan sakit banget karena kan jarumnya kelihatan lebih besar gitu kan. Daripada kita mau cek darah misalnya kan tuh jarumnya kecil gitu. Ternyata nggak seperti itu ya teman-teman ya. Sebenarnya gini, Mbak, kan kalau dibilang sering kali nih kalau di Lombok ya, Iya. guyonannya kami biasanya dengan masyarakat orang Sasak itu lebih berani ngorek daripada jarum. Apa nomor? Tradisi. Gitu. Nah, padahal kan
dibanding atraksi itu jarum lebih kecil gitu. Tapi kalau bicara sakit apa nggak sakit, jujur aja ya emang sakit. Donor sakit nggak sih? Sakit kan ditusuk jarum. Tarik nafas, susah gitu. Bukan baby lahir ya, bukan. Tapi sakitnya Bagi itu, pendonor sendiri ada efeknya nggak sih, manfaatnya gitu? manfaatnya banyak Pak. Nah hanya saja gini Pak, kita bicara sakit dulu nih, karena yang ditakuti orang itu kan biasa rasa sakitnya. benar. Nah sebenarnya rasa sakit yang yang kita rasakan pada saat darah kita diambil tidak lebih menyakitkan daripada pengambilan darah pada saat pemeriksaan HB. Kenapa? Karena kan dari PHP. ini ada dua nih pesannya nih Pak. Karena pertama ya, karena saraf itu sebenarnya lebih banyak di sini daripada di sini. Jadi kalau kita berani diperiksa di sini, sebenarnya ini lebih sakit daripada kita ditusuk di sini. Karena sarafnya lebih banyak di sini, dia lebih peka. Itu pertama. Yang kedua, sesakit-sakitnya donor darah tuh nggak sesakit sunat Pak. Makanya dia boleh sering-sering. Kalau sunat kan cuma boleh sekali, soalnya sakit banget gitu. Yang masyarakat harus tahu itu ya. Ya. Lupa saya rasanya bagaimana disunat. Gak apa-apa Mas Eikos kalau mau sunat lagi. Itu yang sebenarnya masyarakat gak banyak tahu itu. Dan juga mungkin manfaat ke kita yang donor sendiri itu seperti apa sih? Antara donor dengan bekam. Nah, coba. Bekam, Ya, iya betul. Apakah sama manfaatnya? Iya. Mungkin kita ya. Tapi orang lebih berani bekam loh daripada Ya donor. betul. Nah, gimana? Asas manfaat sendiri. Ya, Diri sendiri ya. Mungkin yang pertama dan utama itu kita bisa membantu orang lain dengan cara kita. Oke. Yang kedua, saya sempat baca dulu di jurnal internasional keluarannya American Journal Epidemiology. Di sana dijelaskan untuk yang rutin donor darah paling tidak 6 bulan sekali itu bisa mengurangi resiko serangan jantung. Masya Allah. Nah, di dalam jurnal yang sama juga disebutkan bahwa sekitar 33% dapat menurunkan resiko penyakit jantung dan 88% menurunkan resiko serangan jantung. Itu yang asas manfaatnya mungkin dari pendonor. Pendonor. Yang tadi pertama manfaatnya kita bisa membantu orang lain dan berdasarkan penelitian dan lain sebagainya sudah bagus untuk kesehatan. Juga bagus untuk kesehatan. Ya, paling tidak kita analogikan begini. Kalau orang yang sering berdonor darah seperti ibaratnya sumur, kan kalau sumur tidak pernah terpakai atau di apa istilahnya kuras begitu kan akan berbau dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kondisi darah, kita analogikan di sana ada kandungan zat besi yang bisa mengentalkan darah. Kalau kita rutin berdonor itu bisa mengurangi berproduksi lagi darah kita nggak kental gitu ya. Ya, bedanya dengan bekam tadi. Sebenarnya sama Pak. Sama ya. Bedanya dengan bekam ini saya tambahkan dari Pak Zulhan ya. Kalau beliau pasti ada rujukannya gitu. Nanti bisa kita akademisi emang beda. Akademisi beda. Sama yang malas sekolah beda. Iya. Nggak di sini malas sekolah. Jadi bedanya dengan bekam. Kalau bekam darahnya kan dibuang tuh. Darah yang karena dianggap darah kotor ya. Iya. Kalau donor darahnya dimanfaatkan untuk terapi buat orang lain. Nah, sebenarnya kalau di dalam teori kesehatan modern istilah darah kotor itu tidak ada. Oh gitu. Iya, nanti saya akan dimarahi sama ustaz saya. Kok bisa hadisnya kan begitu? Nah, kalau kita bicara begitu, tapi ini perlu nggak disensor ya? Oh iya. Jadi kalau di kami posisinya kemudian berarti kalau kita bawa ke ke pemahaman agama tentang darah kotor itu tadi berarti penjelasan Nabi kita tentang darah kotor itu harus ditakwil. Jadi yang dimaksud dengan darah kotor di sana adalah zat-zat yang menyebabkan kondisi darah itu berbeda dengan saat dia diproduksi. Kan tubuh memproduksi darah itu tidak dengan kolesterol Pak, tidak dengan asam urat, tidak dengan gula darah yang tinggi gitu, tidak dengan karsinogen di sana. Nah kita dapat itu semua kan dari makanan. Gaya hidup orang. Betul. Nah pada saat kita melakukan donor darah,
darah kita yang tadi yang udah kecampur dengan gaya hidup tadi, ada kelebihan gula darah di sana, kolesterol, asam urat di sana dalam jumlah besar secara bersamaan diambil. Sehingga 4 hari kemudian tubuh ini dirangsang untuk memproduksi sel darah baru yang pure. Iya. Itu jadi di sana. Terus itulah yang tadi. Sebenarnya pada saat kita berdonor kita langsung mendapat manfaat. Itu dalam satu kantong tuh berapa sih? 350 rata-rata. Sebenarnya ada kantong 250, ada yang 350. Tunggu dulu. Tadi sorry ini untuk menjelaskan ke teman-teman. Darah yang diambil tadi, misalnya ada darah yang dengan gula darah, asam urat, kolesterol, kemudian apakah unsur-unsur yang berbahaya ini juga masuk berarti ke pendonor? Masuk. Terus nggak bahaya gitu? Enggak. Oh gitu? Enggak, iya. Karena ada, kalau di dalam medis itu ada asas justifikasi namanya. Asas justifikasi ini yang banget megangnya pakai gigi geraham istilahnya, digigit banget itu anak-anak radiologi sebenarnya. Jadi semua prosedur medis itu hanya boleh dilakukan jika manfaatnya lebih besar daripada resikonya. Jadi kenapa seseorang itu perlu mendapatkan transfusi darah? Karena pada saat itu tubuhnya tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan darahnya. Apa yang dibutuhkan di sana? Terutama banget HB-nya, Pak. Kan sebenarnya HB itu bisa dibentuk oleh tubuh dari zat makanan yang dari apa yang kita makan kan. Misalnya zat besi yang kita makan itu diubah menjadi hemoglobin gitu kan. Nah, tapi dalam situasi tertentu tubuh ini nggak punya waktu yang cukup untuk mengolah itu tadi gitu. Nah, di saat itulah kita perlu HB dari luar. Makanya nanti jangan heran. Salah satu tahapan seleksi orang yang akan berdonor itu adalah pemeriksaan HB, Pak ya. Stop dulu berarti. Sebelum di-cut. Kalau gitu, kalau orang mau mendonor biar infonya itu clear gitu dari awal sampai ini. Nggak potong-potong, Pak. Standar operasionalnya. Iya, gitu. Kalau kami ingin donor darah, apa yang harus kami lakukan? Ini bagus banget nih. Ini bagus banget. Kan jujur Pak ya, kalau masyarakat kita di Lombok Tengah ini masyarakatnya udah well educated. Jadi nggak ada yang nggak paham tentang pentingnya donor darah, itu nggak ada. Orang Lombok Tengah ketika kita ajak ngobrol di lapangan nih, itu nggak ada yang nggak paham tentang pentingnya donor darah, baik untuk membantu orang lain atau untuk kesehatan dirinya sendiri. Masalah orang Lombok Tengah itu cuma satu, takut. Itu aja. Takut jarum. Takut sakit. Takut sakit. Jadi karena hatinya lembut banget kayaknya. Iya gitu. Lembut banget kayaknya. Nah terus, jadi syarat pertama orang yang ingin berdonor itu adalah dia harus berani dulu. Harus berani dulu. Itu syarat pertama. Yang kedua, dia harus sadar dia fit dan harus jujur. Gitu, harus jujur ya? Bahwa kita sedang fit nih, gitu. Kita sedang fit. Ada tuh dulu asal. Iya lanjut. Screening. Kenapa kita syaratkan itu, yang syarat kedua yang terpenting, bahwa yang bersangkutan itu harus fit, karena semua prosedur donor darah ini dilakukan oleh para medis, Mbak. Bukan paranormal. Jadi kalau kita dibohongin kita nggak tahu. Gitu. Iya, saya percaya. Jadi kalau ditanya, Anda sedang fit, kita harus jujur. Jadi tidak. Nggak boleh kita sebenarnya habis dari Rinjani nih gitu, tapi kita capek. Memaksakan donor. Betul. Gitu. Belum waktunya berdonor, tapi karena dia lihat keluarganya sangat membutuhkan, kemudian dia berdonor. Nah setelah pertama dia berani, yang kedua dia sedang fit. Yang ketiga dia lolos seleksi donor. Screeningnya kayak apa aja tuh Pak? Apa yang diperiksa? Berat badan tidak boleh kurang dari 45 kg, usia tidak boleh kurang dari 17 tahun. Terus kemudian HB tidak boleh kurang dari 12. Kemudian tekanan darah harus normal. Gitu. Nah setelah itu semua lolos, barulah tahapan penyadapan darah istilahnya itu boleh dilakukan. Nah kalau yang terukur kayak tekanan darah, hemoglobin, berat badan, itu pendonor nggak bisa bohong. Karena nggak bisa bohong karena kita ukur. Gitu. Selebihnya, apakah Anda udah minum obat? Nah itu kita berharap sepenuhnya kejujuran dan ya. Karena membahayakan Pak. Misalnya kita habis minum obat nih, antibiotik misalnya, atau obat-obat flu gitu. Nah kita tahu ini, tapi ini kan butuh banget nih darahnya nih, butuh banget gitu. Nah kita bohong aja, toh dia bukan paranormal gitu kan, para medis nih yang periksa nih, kita bohongin aja. Itu bisa membahayakan si penerima.
Karena kan kita nggak tahu Ya. si penerima Alergi itu. obat apa Nah, enggak, itu gitu. betul sekali. Jadi kita berharap sekali pertama untuk warga Lombok Tengah harus berani. Yang kedua setelah berani harus Jujur. jujur. Karena memang Jadi pendonor aja banyak iya betul. Nah, prosedurnya sendiri seperti apa sih ketika pasien membutuhkan darah? kalau pasien. Iya. Pasien membutuhkan darah. Heeh. Boleh saya lanjutkan, Mbak? Lanjutkan. Nah, sebenarnya secara teknis beliau. Oke. Ganti-gantian. beliau sangat paham dalam hal hukum karena beliau magisternya hukum kesehatan lagi. Iya. Kalau prosedurnya gini, sebenarnya permintaan darah itu bukan dari pasien, permintaan darah dari Rumah sakit. Rumah sakit. Iya, Oke. jadi itu sebabnya nggak bisa pasien itu booking darah, nggak bisa. Hmm. Kita mau ngantar keluarga opname nih, kita booking dulu, nggak bisa. Pertama, memang karena stok yang kita punya itu tidak pernah overload gitu, nggak pernah. Selalu lepas dan prioritas kita untuk stok darah, Pak. Iya. Itu untuk ibu hamil. Kenapa? Karena perdarahan pada saat persalinan itu hanya menyediakan kepada kita waktu 30 menit Oke. untuk ibu hamil itu dapat darah. Makanya kalau kita misalnya hari ini kita kayak kemarin tuh hari Korpri kita berdarah di sini. Oke. Itu yang kita dapat di sini itu kita stok untuk ibu hamil. Oke. Gitu. Kenapa? Karena umumnya masyarakat kita itu tidak menyediakan simpanan darah untuk keluarganya yang akan melahirkan. Sebenarnya UTD sendiri menyediakan ruang untuk itu. Oke. Oh berarti seharusnya kalau ada keluarga kita, kerabat kita yang hamil, Mau kita melahirkan. tuh, mau melahirkan. 2 minggu sebelumnya titip darah minimal 2 kantong di kami. Oke. Ditabung gitu ya? Iya. Nah, itu informasi yang masih miss nih. Saya pun selama mau melahirkan dulu nggak pernah terpikirkan untuk seperti itu. Betul. Yang paling kami ingat adalah pakaian baby sudah, handuk ini itu yang diingat dulu. Sama nama. Nama udah scrolling nama gitu. Namanya Wendy gitu. Oh ini ya tuh. Ternyata cewek yang lahir jadi Wendy. Ternyata darah. Jadi buat yang mau melahirkan itu sudah harus berkomunikasi sama keluarga ya. Iya. Siapa yang golongan darahnya sama? Nah, betul sekali. Betul. Nanti Ya, kita kan? mungkin akan sampai ke sana, Bu. Itu Itu istilah. yang mana tuh? Coba dibahas aja kalau gitu sekarang. Yang istilahnya idealnya memang setiap komunitas itu Iya. punya lumbung darah di komunitasnya. Oke. Jadi kita tahu nih siapa anggota komunitas kita yang mampu berdonor, golongan Oke. darahnya apa, kapan Iya. dia bisa menyumbangkan darahnya. Iya. Nah kalau komunitas ini terbentuk, lumbung-lumbung darah di komunitas terbentuk, sebenarnya masyarakat tuh nggak perlu nanya ke kami, Pak stok ada atau enggak? Oke. Karena dia sendiri udah punya, Kerabat-kerabat yang ya dia udah punya lumbung. Nah, itu untuk pasien yang butuh darah tadi berdasarkan permintaan dari rumah sakit. Nah, apakah si keluarga pasien juga diwajibkan untuk mengganti darah? Sebenarnya gini Pak, ketika darah itu sudah didonasikan melalui kami di UTD, saya rasa di tempat lain juga yang penyelenggara donor darah sama gitu. Itu posisi darahnya itu, mohon maaf ya, kita gunakan terminologi yang umum gitu, itu sama seperti zakat fitrah. Dia akan dikeluarkan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Ya. Gitu. Hanya saja kalau pas kebetulan ada rumah sakit minta darah nih ke kami, terus kan prosedur permintaannya begitu. Ya. Rumah sakit meminta darah atau komponen darah kepada kami gitu. Nanti keluarga pasien yang akan membawa kepada kami permintaan tadi. Nah, kami akan lihat stok nih. Ada stok yang bisa kita keluarkan nggak untuk kebutuhan beliau? Kalau ada kita langsung keluarin. Oke. Tanpa melihat apakah yang bersangkutan itu pernah berdonor atau tidak. Oke. Apakah desanya pernah menjadi desa pendonor atau tidak, kita nggak lihat lagi. Jadi tidak wajib ya. Tidak wajib. Tidak harus. Nah, kecuali saat itu stok memang tidak ada, maka kita akan minta keluarga untuk membantu. Itu pun begini bahasanya, Pak. Membantu. Ya, Bapak sambil nyari, Bapak Ibu sambil nyari pendonor, kami sambil nyari pendonor. Nanti siapa-siapa yang duluan kita kabari lewat Oke. petugas rumah sakitnya. Jadi sebenarnya begitu. Gimana tuh kalau dengan isu yang katanya darah itu berbayar? Nah, itu juga mungkin kita ingin perjelas. Ini kan darah saya untuk keluarga saya, lalu kenapa saya harus bayar? Iya. Nah, Jadi itu informasi yang memang sering ada di masyarakat kita gitu. Jadi mumpung ada narasumber yang bisa kita langsung klarifikasi. Kalau yang biru mungkin itu yang berbayar, Bu. Itu Darah biru cuy. mahal banget gitu. Darahnya apa? Kalau darah yang nggak itu biru, di Sulawesi Selatan tuh. Ya. Naik. kalau darah yang nggak biru nggak bayar, Bu. Jadi darah itu tidak berbayar dan tidak boleh diperjualbelikan ya, Pak ya. Tidak berbayar dan tidak boleh diperjualbelikan. Darahnya tidak boleh
diperjualbelikan. Tapi supaya mudah mungkin dipahami oleh masyarakat, karena memang seperti tadi disampaikan sama Pak Wendy, kok darah saya berdonor kok harus bayar dan sebagainya. Kita analogikan air mineral ya. Saya tidak minta air mineral, kita analogikan saja ya. Iya. Airnya kan tidak berbayar. Tetapi untuk menjadikan dia dalam bentuk kemasan, itu kan ada proses. Ada bahannya. Kalau misalnya kita kembalikan ke kondisi darah itu, ada namanya bahan habis pakai atau bahan medis habis pakai. Di sana ada alat dan jasa. Nah, sehingga bertarif. Kalau kita katakan bahasa bayar darah itu bukan. Tapi biaya pengganti pengelolaan darah. Persis, istilahnya begitu, BPPD ya, pengganti pengolahan darah. Pengganti Pengolahan darah. Nanti bisa kita lihat di sini nih. Kita bisa lihat di sini Permenkes nomor berapa yang menjadi dasar itu. Untuk dasarnya di Surat Edaran Kementerian Kesehatan nomor 8099 kalau tidak salah tahun 2000. Itu tuh. Beda ya Bang. Di sana juga sudah Literasi, ya. dijelaskan mengenai nominal. Di sana yang masuk BMHP bahan medis habis pakai berapa dan sebagainya, sehingga ada total nominal untuk nominal maksimal untuk daerah menentukan tarif. Nah, kita juga berpatokan pada Perda mengenai tarif retribusi jasa umum. Kalau tidak salah di Perda nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan Perda nomor 5 tahun 2011 tentang jasa retribusi umum. Di sana sudah ada nominal pembayaran. Itu berapa kalau boleh tahu? Kita masih pakai Perda yang sampai saat ini jumlahnya dalam rupiah 410.000. Cuman yang bikin goyang itu kan karena ini UPTD judulnya. Jadi ini kan sebenarnya unit pelaksana teknis punyanya daerah gitu. Kemudian mengapa istilahnya yang biaya operasionalnya bukannya dapat dari daerah? Kok masih harus narik lagi dari masyarakat gitu? Seperti yang saya jelaskan tadi, nominal yang ada dalam tarif itu akan di-store lagi ke daerah. Nah, itu ada target ya UPTD kita ini. Kita punya target juga. Namanya UPTD di Lombok. Setelah nyampe ke daerah, itu akan menjadi biaya operasional kita untuk tahun ke depannya. Diputar lagi untuk masuk ke sini lagi gitu. Itu jasa kita operasional kita lah. Kan di sana juga ada pembelian BMHP dan lain sebagainya. Cuman angkanya misalnya mohon maaf ya Wen ya, tapi tadi misalnya kayak Labkes atau ini angkanya tidak seperti lab-lab di luar. Jadi uang-uang yang dari pemerintah itu maksudnya untuk mensubsidi itu ya? Ya, tentu itu kan kita kembalikan ke daerah lagi sebagai retribusinya. Iya. Jadi angkanya istilahnya uang pemerintah itu dipakai seperti angka diskon. Jadi biaya kita cek lab misalnya di UPTD dengan cek lab misalnya di swasta gitu itu jauh berbeda gitu ya? Ya, jelas itu. Nah, untuk yang ini kita masih menggunakan tarif Perda yang sekarang. Nah, kita tidak tahu bagaimana kan sedang pembahasan Perda juga di gedung sebelah. Oh, jadi angka yang tadi juga nggak fix juga. Untuk ke pasien BPJS sendiri gimana? Agak panas nih. Untuk pasien BPJS apakah juga harus bayar? Ditanggung sama BPJS. Ditanggung sama. Yang tadi angka tadi berarti untuk umum. Itu yang tarif BPJS ya. Iya, baik BPJS atau non BPJS. Tetap jumlah segitu. Jumlahnya tetap. Tapi kalau sebagai anggota BPJS yang bayar. BPJS yang membayar. Ini mungkin BPJS bisa endorse panitia. Sudah. BPJS sudah kita sebelumnya. Karena pesan saya di sini bergabunglah dengan BPJS. Oh, udah di-endorse sama BPJS. Sudah, BPJS Kesehatan kemarin udah. Jadi kan gini ya, ini sebenarnya pertanyaan yang wajar banget nih. Karena kan kadang darah itu dari kerabat kepada kerabat yang lain. Darah dari saya dong buat adik saya. Kok bisa saya harus mengeluarkan biaya lagi, gitu kan? Nah, jadi ada sebenarnya Pak, darah itu dari yang tadi udah diseleksi di awal bahwa si pendonor tuh sehat, ya. Begitu disadap itu nggak boleh langsung dimasukin ke tubuh yang sakit. Iya, dia harus melewati tahapan olahan lah. Iya, tahapan pengolahan dan pemeriksaan. Pemeriksaannya ada dua jenis, Bu. Jadi kan kalau di UTD, nah ini salah satu juga Pak, kenapa gedung kita itu dipindahkan dari gedung yang lama ke gedung yang baru.
Alhamdulillah itu gedung yang lama itu kan sebenarnya gedung darurat ya, gedung darurat gitu yang alur pelayanannya itu sulit kita atur sesuai dengan standar pelayanan. Nah, kalau gedung kita yang baru itu udah bisa kita setting dia sesuai dengan alur pelayanan yang diatur di dalam undang-undang gitu. Nah, jadi tahapannya darah itu setelah disadap ya. Tadi kan diseleksi dulu. Pendonor datang, diseleksi gitu. Kemudian darahnya disadap. Darahnya disadap, diambil dari pembuluh darah kita dimasukin ke kantong. Nah, setelah itu dia masuk ke bagian pemeriksaan IMLTD namanya. IMLTD itu artinya infeksi menular melalui transfusi darah. Oh, udah dicek juga. Dicek dong. Nah, setelah dia dinyatakan aman darah dari infeksi menular tadi, baru dia masuk ke pemeriksaan kedua kalau udah ada calon penerimanya, namanya uji cocok serasi. Istilah teknisnya cross match. Itu berapa lama prosesnya? Berapa hari? 3 jam. 3 jam semua proses. Dari dia disadap sampai bisa siap pakai itu bisa sampai 3 jam. Itu. Nah, terus kemudian artinya kan tadi misalnya Pak Wendy nih mau nyumbang buat temennya yang dari Amerika gitu lah, jangan kerabatnya, temennya dari Amerika, si Alex misalnya, Pak Wendy golongan darahnya apa Pak? Nah mau nyumbang juga untuk temennya yang golongan darahnya O. Kita pikir O sama O udah cocok dong. Nggak mesti. Ternyata enggak. Iya. Kan ada plus minus itu lah. Makanya darah itu di luar itu Bu. Yang resusnya sama nih. yang resusnya sama artinya sama-sama. Jadi apa golongan darahnya sama-sama O nih. Yang kedua resusnya sama-sama positif misalnya. Dari Malaysia deh. Stikernya tuh cuma plus minus gitu. Dari Malaysia misalnya karena ras kita sama ya. Itu jadi resusnya sama gitu. Resusnya sama-sama positif, golongan darahnya sama-sama positif, itu belum tentu match Pak. Bahkan uniknya lagi tubuh manusia ya, misalnya hari ini saya nyumbang buat Pak Wendy, match dia 3 bulan lagi Pak Wendy butuh darah, harus match dong. Nggak mesti ya. Itu tubuh itu bisa membentuk mekanisme gitu untuk menolak darah walaupun golongan darahnya itu bukan keracunan. Bukan Bu, itu bagian dari sistem tubuh, mekanisme tubuh, imunitas tubuh kita lah gitu ya. Tapi golongan darah kita nggak berubah. Golongan darah kita nggak berubah, tapi reaksi tubuh orang bisa berubah terhadap darah kita. Nah, karena pemeriksaannya seperti itu untuk crossmatch itu Pak, itu kadang kita nggak cukup sekali. Misal nih, itu kenapa tadi kita tetap perlu stok yang banyak Pak. Jadi buka kulkasnya pasti banyak. Ada yang kadang ada yang kadang gitu ya. Itulah kenapa memang penting sekali kita semua tahu, terutama maaf sekali ini ya teman-teman aktivis. Teman-teman aktivis kita sangat terbantu dengan sikap kritis teman-teman aktivis untuk mengontrol kinerja kami gitu. Tapi ada hal yang sangat penting untuk kita sadari bersama bahwa saat bekerja seorang tenaga kesehatan itu dia punya hak otonomi. Sesuai dengan standar profesinya. Misalnya kayak gini, kenapa kita perlu stok darah yang banyak di kulkas itu? Karena kadang-kadang tadi kayak Pak Wendy misalnya butuh O, terus disumbang sama mbaknya golongan darahnya juga O, setelah di crossmatch, ternyata dia nggak match. Padahal Pak Wendy sangat membutuhkan kan? Maka kita coba ambil di stok kita yang O. Masuk enggak? Kadang-kadang bisa sampai 5 atau 6 kali. Kita melakukan itu dengan sampel yang berbeda. Iya, memang. Kalau ada kemarin cerita kerabat saya yang begitu didonor mulai menggumpal Pak, kemudian meninggal, jadi sampai dibilang keracunan sama darahnya gitu. Nah itu sekali lagi itu ada di sana hak otonominya perawat. Kan kadang begini ya, karena situasi sangat darurat gitu. Ini misalnya nih kecocokannya nggak 100%, tapi darah nggak ada lagi. Sementara dia sangat butuh darah pada saat itu. Iya, HB-nya rendah banget. Betul. Sehingga yang nggak cocok sampai 100% tadi, akhirnya gitu, dokter dengan hak otonominya dia memutuskan untuk ya udah deh gitu. Ini resikonya lebih manfaatnya akan lebih besar daripada resikonya. Udah masukin aja. Kalau telat masuk nggak ada gitu. Betul. Jadi kita coba aja siapa tahu. Jadi memang ini perlu sekali bahwasanya kita beruntung kita sudah berada di satu daerah yang cukup maju, di negara yang cukup maju, di mana setiap tenaga kesehatan bukan hanya kami tapi juga rekan-rekan kita di rumah sakit
itu adalah orang-orang yang punya integritas dan keterampilan yang bagus. Jadi apapun yang diambil oleh keputusan apapun yang diambil oleh teman-teman nakes itu berangkat dari kode etik mereka untuk menyelamatkan nyawa sebenarnya. Sehingga kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di dalam prosedur itu sudah sebenarnya sejak awal kita antisipasi, tapi ya seperti itu lah. Iya. Oke, terakhir dari saya, untuk teman-teman yang rutin donor darah sebagai relawan mungkin donor darah, ada nggak sih penghargaan ke mereka yang setiap sekali 6 bulan donor kayak gitu? Saya ingat tuh donor darah dulu gara-gara uang bulanan telat aja. Oh dulu ada ya Pak ya? Iya, jadi donor. Besok dibuat lagi biar rajin ya donor. Kayaknya kita perlu endorse. Iya gitu Pak. Ini kasih ide bagus. Tapi sayangnya memang kalau untuk UTD kami tidak boleh menerima sponsor. Jadi UTD nggak boleh menerima endorse, sehingga ya Pak ya, karena kita instansi pemerintah, kita nggak boleh terima endorse. Nah itu ada nggak sih penghargaan untuk teman-teman yang rutin donor gitu? Kalau yang dibutuhkan itu sampai dengan piagam, kita bisa mengeluarkan piagam. Itu kita bisa mengeluarkan piagam. Sebenarnya ada yang penting banget Pak. Tadi kita bicara tentang komunitas ya. Ini masyarakat sebenarnya sudah ada beberapa komunitas masyarakat yang terbentuk. Bahkan ada beberapa desa, bukan cuma satu, ada beberapa desa di Lombok Tengah ini yang sampai kadusnya tuh tahu warganya golongan darahnya apa. Keren. Ada, saya sebut saja di sini. Salam, betul sekali. Salam untuk Sengkol dan Jana Pria, salam untuk Dareh, gitu. Salam untuk Bunut Bahok di Kecamatan Praya. Itu di sana mereka udah saling tahu kalau mereka butuh darah, mereka bisa minta tolong. Iya, mereka bisa hubungin siapa di desa, dan pengurus desanya udah tahu siapa warganya golongan darah apa. Nah, caranya untuk bisa sampai seperti itu gimana? Iya, jadi undanglah kami, misalnya nih Pak Wendy ada arisan keluarga nih, roah potong ayam gitu, nggak usah dilebihin, kami nggak dikasih nggak apa-apa gitu. Asik. Diundang aja, apa nawarin kita mau roah nih, begela-gela apa istilahnya di sini? Begela-gela ya. Begela gitu. Kita undang orang 10 atau 15 orang gitu, undang kami untuk mengadakan donor darah di sana. Nah, dari donor darah yang pertama itu kita akan tahu teman kita golongan darahnya apa, dia bisa berdonor atau enggak. Nah, setelah itu ada hak yang bisa didapat oleh Pak Wendy di sini sebagai koordinator komunitas atau kepala desa lah ya. Itu Anda berhak untuk meminta kepada kami. Berhak ya, jadi kami tidak harus mengeluarkan tanpa permintaan. Pak, saya boleh minta data enggak gitu warga kami yang berdonor tadi untuk kita kelola datanya sebagai data lumbung darah di desa kami, itu boleh. Nah, ada lagi Pak, keuntungan dari berdonor darah nih yang belum banyak diambil oleh warga kita di Lombok Tengah, yakni kebolehan Anda untuk meminta hasil pemeriksaan infeksi menular melalui transfusi darah. Itu boleh diminta, tapi harus oleh yang bersangkutan. Langsung datang kepada kami 3 hari setelah Anda berdonor, Anda boleh minta, Pak kemarin kan ada pemeriksaan HIV ya Pak ya, itu hasilnya saya bagaimana? Dakdikdukder. Iya, jadi ada pemeriksaan HIV, sifilis dan hepatitis di sana. Itu boleh diminta oleh yang berdonor, tapi harus oleh yang berdonor, nggak boleh diwakilkan. Seru banget kita ini. Itu. Kayaknya nggak habis-habis ya tentang donor darah tuh. Tapi yang penting mungkin bagi kita, ternyata stok darah kita itu penting dijaga ya. Begitu banyak ternyata teman-teman yang membutuhkan di luar sana. Jadi kita butuh kerelaan, keikhlasan. Apa tadi syaratnya tadi? Harus berani dan jujur. Saat screening ya. Berani jujur itu hebat. Ya? Jadi kita ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Siang hari makan nasi, menunya nasi bokah. Cukup sekian podcast kita kali ini. Mari sobat, kita donor darah. Terima kasih.